Metamaşa narko narkotik tak 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 tik tak kecil ya istri mata kita kan subi sak sak ya subi bagai double double check 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 the mode shit 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 the mode shit 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 the mode da da it's me da da it's me da da it's me da da it's me Mr. Bombastic, bomba fantasta Con el pas mismisi zomek from Gadsta Yo alah, sinyal kena. Gabut ram, sinyal koyo. Pitulasan ini kena info reok lah ya. Hei Hud, lo, aku oleh info reokan nih. Iya. Yo, gas, gabut deh. Bocah, Apa lo El? ya kadang kok apik men ya? Siapa ya sing gawe riak ngono kuwi? Lah apa ditelusuri ae karo sang diliput. Ya wes ayo. Reok Ponorogo termasuk kesenian penting warisan budaya Indonesia. Ada banyak versi mengenai kisah awal munculnya Reok Ponorogo. Reok Ponorogo modern biasanya dipentaskan dalam beberapa acara, seperti pernikahan, hitanan, dan hari-hari besar nasional. Reok Ponorogo menjadi tari ritual untuk menghindari berbagai halangan. Reok Ponorogo memiliki beberapa perlengkapan yang sangat esensial dalam pementasannya. Kelengkapannya ada singo barong. Singo barong adalah properti berupa kepala harimau, topeng singo barong, dan tajaban bulu-bulu merah. Topeng Bujang Ganong digambarkan sebagai tokoh energik, kocak, dan memiliki seni bela diri. Kostum penari Bujang Ganong. Kostum penari memakai baju kaos belang merah dan putih. Ada gambar singo barong yang melambangkan kesenian Reok Ponorogo. Kostum penari singo barong. Singo barong menggunakan celana panjang hitam dan ikat pinggang putih atau setot putih. Kuda lumping. Jatilan adalah penari perempuan yang memakai properti kuda. Properti kuda ini terbuat dari anyaman bambu. Properti kuda disebut eple atau kuda lumping. Eple digambarkan sebagai kuda warna putih yang memiliki kedua mata warna merah.
Roberti penari jatilan. Penari perempuan memakai celana pendek warna hitam, jarit, dan penutup kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya Devi Setiawati. Saya Gige. Dan saya Hernanda. Pada kesempatan kali ini, kami bersama dengan narasumber seorang seniman pengrajin reog Ponorogo dengan Mas Galih. Oke, langsung saja pada pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, Mas. Menurut panjenengan pripun sejarahipun reog Ponorogo? Sejarah reog Ponorogo. Sejarah reog itu kan banyak versinya kan. Iya. Ini saya cerita pada versi umumnya, itu aja ya. Iya. Jadi sejarahnya itu kan di Ponorogo ada sebuah kerajaan Bantarangin itu, yang dipimpin oleh Prabu Klono Sewandono. Dan Prabu Klono Sewandono itu ingin mempersunting dewi dari kerajaan Kediri, namanya Dewi Songgolangit. Tapi dari kerajaan sendiri punya sebuah permintaan, yaitu permintaannya ingin sebuah pertunjukan yang belum ada di dunia kan. Nah terus Prabu Klono Sewandono berangkat ke Kediri. Di tengah perjalanan itu dicegat ya, dicegat Singo Barong. Di situ terjadi pertempuran dan dimenangkan oleh Prabu Klono Sewandono. Nah di situ Singo Barong itu konon katanya punya pasukan merak, kan gitu kan, kalah kabeh. Nah akhirnya Prabu Klono Sewandono, Singo Barong itu sama pasukan meraknya dijadikan sebuah pertunjukan, yaitu sebuah tarian. Singa di kepalanya ada burung meraknya, mahkota burung merak. Itu untuk persembahannya untuk melamar Dewi Songgolangit. Mungkin itu ceritanya. Untuk pertanyaan yang kedua, Mas, bagaimana untuk proses pembuatan reog itu? Proses pembuatan reog gini, satu persatu ya. Dadak, terus apa lagi? Barongan, terus sama topeng Bujang Kanong. Oke. Dari dadak dulu. Dadak itu prosesnya yang pertama membuat rengkek. Rengkek itu kerangkanya. Kerangka dari bambu itu ya. Kerangka dari bambu itu dianyam itu kan, didondomi. Setelah ada rengkek, dicat dulu. Dicat warna merah, putih, sama biru. Setelah itu dipasang telasaran. Tahu telasaran nggak? Telasaran itu apa? Telasaran itu gagang merah. Gagang. Iya. Gagangnya disikat. Dibelah jadi 2. Terus dipasang di rengkek. Kayak diselempitkan gitu. Setelah itu baru pasang merak pendek. Setelah itu, setelah pasang merak pendek, itu pasang merak yang panjang itu biasanya wong-wong lek ngarani petetan. Kalau gak petetan biasanya ngaraninnya tanduran. Ya prosesnya dadak ya mungkin cuma itu toh. Kalau misalkan barongan seperti ini,
barongan ini kan kayunya kayu dadap. Kayu dadap ini dicemplong, ini belakangnya ini kan bolong. Iya. Ini kayu dadap dicemplong, terus dipasang mancung. Tahu mancung nggak? Apa itu? Mancung ki pelepah kelapa. Oh, iya. Apa jale? Sing ndek apa? Kelopone bare apa? Pelepah. Jadi misalnya kelapa lek sik masih apa? Kembang. Iya. Kan cek kayak dibungkus nganu iku. Iya. Pelepah. Lincip. Bentuknya kayak perahu. Iya. Mancung. Ini jenis mancung. Kalau gak pakai mancung biasanya pakai menjalin rotan. Pakai rotan. Terus setelah itu dipasang tulang ini. Kalau ini tulang asli, tulang harimau asli. Tapi kan saat ini kan harimau kan dilindungi kan langka. Jadi saat ini disiasati pakai kulit sapi atau kulit kambing. Nanti coraknya ini dibatik pakai semir. Dicat. Semir. Terus pasang rambutnya ini dari ekor sapi. Kalau matanya ini dari kaca beling. Iya. Berbentuk setengah lingkaran. Lek brengose ki senar, dari senar. Ya mungkin cuma itu toh prosesnya. Lek misalnya barongan, lek ganongan ini dari kayu dadap bisa, dari kayu sengon bisa, terus kayu dondong, terus kayu jabon, pokoknya kayu yang ringan tapi ulet, empuk. Kalau randu gak bisa. Iya. Ini kan prosesnya, misalkan kan kayu kan bulat gitu kan, dibelah, ditipis. Setelah itu dipahat bentuk polanya untuk mata, mulut. Kalau hidungnya ini sambungan, ini hidungnya sambungan, dipaku dari belakang. Mungkin itu prosesnya gitu. Dan untuk apa? Kan biasanya itu ada rambutnya. Nah itu setahu saya ada yang dari apa? Berkuda. Ekor kuda itu benar. Kalau rambut itu kan ada dari ekor sapi, ada ekor kuda, dan yang terbaru ini malah saat ini sintetis itu, rambut sintetis. Oh iya. Kayak rambut boneka. Oh iya. Yang paling mahal ya ekor kuda. Lanjut pada pertanyaan ketiga ya Mas. Kan pastinya dalam membuat usaha ini kan ada suka dukanya. Nah itu suka dukanya bagaimana Mas? Suka dukanya, kalau sukanya itu ya banyak pesanan. Seperti Suro kemarin itu, bulan kemarin tuh, itu pesanan kan sangat banyak kan. Mungkin itu efek dari beberapa tahun lalu kan gak boleh ada kegiatan itu. Iya. COVID. Pandemi. Sukanya ya itu, terus dukanya itu kadang bahan itu sulit. Misalkan bulu merak. Bulu merak itu kan dari India. Dari India, tapi ekspornya ke sini itu kan lewatnya Cina. Nah, terus apa itu?
kadang itu di ekspedisi terlambat, kadang di bea cukai itu ditahan lama. Terus apalagi kan pusatnya COVID kan di Cina kan kemarin. Iya, parah-parahnya gitu. Jadi prosesnya mungkin itu kalau baru merak sulit di pengiriman. Kalau bahan itu, kalau bahan untuk barongan mungkin kayunya yang sulit. Kayu dadap kan ini membutuhkan ukuran besar dan saat ini sudah langka. Mungkin dukanya itu. Nah, untuk pertanyaan terakhir mengenai generasi muda, bagaimana tanggapan Mas Galih mengenai generasi muda saat ini tentang Reok Ponorogo sendiri, Mas? Generasi muda saat ini kan mungkin sudah bisa dibilang antusiasnya anak-anak muda sekarang itu kan sudah baik kalau saya. Soalnya saya lihat dari banyak sanggar tari di Ponorogo itu banyak anak-anak TK, SD itu kan sudah banyak belajar ikut ganong. Gitu. Terus pembarong saat ini juga banyak anak-anak SMP, SMA, anak-anak muda ya. Mungkin pesan saya untuk generasi muda saat ini ya ikut berpartisipasi, melestarikan, jangan cuma ikut istilahnya cuma ikut menari tok atau gimana, ya setidaknya harus tahu tentang sejarah. Ya, sejarah reok. Menurut saya sejarah reok yang kebanyakan itu, kalau menurut saya pribadi itu saya kurang marem gitu loh. Kalau bisa anak muda lebih menggali lebih banyak lagi tentang sejarah. Soalnya kalau saya pikir sejarah reok itu kan Prabu Klono Johandono kan ingin melamar Negeri Kediri. Kerajaan Kediri itu kan berdirinya kan sekitar abad 10 sampai abad 12. Itu. Di kesenian reok itu kan juga ada warok. Kalau menurut saya kok tidak ada hubungannya sama ceritanya kerajaan Kediri itu tadi, sama kerajaan Prabu Klono Johandono itu loh. Soalnya warok itu kan di eranya Ki Ageng Kutu, Ki Ageng Mira, Batara Katong kan itu. Itu kan era Majapahit kan sekitar abad 13 kalau nggak salah. Abad 13. Nah, terus selain itu waktu Klono Sewandono melamar Songgolangit itu kan diceritakan dicegat Singobarong di hutan Lodaya. Sementara Lodaya itu tempatnya kalau nggak salah di Tulungagung. Masa arep ngelamar Ponorogo Kediri mubeng Tulungagung. Keduduk Tulungagung bagian wetan gitu. Jadi pesan saya ya ikut melestarikan dengan cara meluruskan sejarah, menggali sejarah gitu. Lebih mendalami karakter tentang Ponorogo. Karena Dadak Merak dan Barongan itu menunjukkan sebuah karakter ketangguhan, kekuatan dan keindahan. Jadi kekuatan ketangguhan itu kan diwujudkan berbentuk singa barong, dan keindahannya itu diwujudkan bentuk dadak merak. Itu kan menggambarkan merak ngigel. Ngerti ngigel? Merak ngigel itu merak yang ekornya itu mekar. Itu kan setiap misalkan merak ngigel itu kan akan dipuji-puji kemolekannya kan. Keindahan. Jadi ya itu mungkin pesan saya itu untuk generasi muda saat ini. Sekian sesi wawancara dari kami, dan kepada Mas Galih kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Semoga kami sebagai generasi muda bisa terus melestarikan budaya kita, yaitu Reok Ponorogo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.